Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini ada berita yang sangat menarik. Tentunya sangat sayang untuk dilewatkan. Kalian pastinya tidak lupa dengan kasus EKTP yang menyeret seorang elit Partai Golkar. Nah, di sini katanya sih kemungkinan akan ada tersangka baru. Ini kalian saya yakin pasti kaget dengan kicauan atau nyanyian seorang mantan ketua umum Golkar yang tersandung kasus EKTP. Karena beliau menyebutkan ada 3 nama elit partai politik. Tentunya bukan orang sembarangan. Jadi di sini saya paham betul mengapa Pak D. Jokowi baru dipecat setelah beliau tidak menjabat lagi sebagai Presiden Republik Indonesia. Kenapa nggak dari kemarin? Wah. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita balik. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Hari ini saya menerima panggilan seperti biasa kasus yang 15 tahun yang lalu. EKTP Pak? EKTP untuk tersangka baru. Namanya perlu saya sebutin. Saya mau tersangka baru ini. Ya udah masuk proses penyidikan nggak usah. Apa lagi? Inisial aja Pak? Ya, Inisialnya? ya pokoknya ada tersangka baru yang sudah lama sering dipublikasikan. Anda pasti. KPK akan membuka kembali kasus EKTP. Kesaksian di persidangan kasus EKTP belum diproses hingga saat ini. Yang mulia, cuman ada satu wakil ketua waktu itu menolak. Siapa itu? Pak Ganjar. Menolak dia? Ya, menolak, ribut dia di media yang mulia, karena waktu dikasih 150.000 dolar dia tidak mau, ribut, dia minta sama posisinya dikasih dengan ketua. Oke. Oke. Aduh ya Allah. Ributnya karena mau lebih. Ya, minta tambah yang mulia. Jadinya dikasih terakhir sama dengan ketua 500.000. Akhirnya dia terima. Terima yang mulia. Setelah ribut, itu dikasih 500.000 baru dia mau. Ganjar tak mau. Mintanya berapa? 500.000. Berapa? 500.000. 500.000. Saudara lihat sendiri kalau Pak Ganjar itu. Waktu itu melihat. Dan untuk Pak Ganjar sekitar bulan September dengan jumlah US dollar 500. Nah, itu disampaikan kepada saya. Untuk itu saya ketemu, penasaran, saya nanya kan apakah sudah selesai. Ganjar Pranowo merupakan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI pada periode kedua dirinya sebagai anggota DPR RI dari fraksi PDIP. Ganjar Pranowo disebut menerima 500.000 US dollar atau setara 7,5 miliar rupiah. Kesaksian ini menjadi bukti baru keterlibatan Ganjar yang tidak diproses hingga hari ini. Pentolan PDIP terlibat dalam mega korupsi EKTP dengan kerugian negara sebesar 2,3 triliun rupiah, tapi tidak tersentuh hukum. Masyarakat tidak hilang ingatan tentang kasus mega korupsi EKTP yang menyeret Setia Novanto sebagai terdakwa. Yalah, kami tidak lupa lah pokoknya dengan kasusnya kan. Dalam kesaksiannya di pengadilan, Setia Novanto dengan gamblang menyebut ada 2 politisi PDIP, yaitu Puan Maharani dan Pramono Anung. Keduanya masing-masing menerima 500.000 US dollar atau sekitar 7,5 miliar rupiah. Nggak mengurangi rasa hormat saya, dan saya minta maaf kalau saya sebutkan di sini karena itu juga ada saudara Andi menyangkut di situ, adalah untuk Puan Maharani 500.000 dan untuk Pak Pramono ada 500.000. Anehnya Puan Maharani dan Pramono Anung tidak termasuk dalam daftar penerima aliran dana korupsi EKTP meski sudah terucap di ruang persidangan. Bahkan keduanya juga tidak pernah diperiksa sebagai saksi oleh KPK. Padahal pernyataan Setia Novanto tersebut dikemukakan dalam sebuah proses peradilan sehingga seharusnya ditindaklanjuti oleh KPK. Setidaknya ada 2 hal yang penting untuk digarisbawahi dari fakta tersebut. Pertama, politisi PDIP Puan Maharani dan Pramono Anung tidak tersentuh hukum untuk diproses melalui peradilan sebagaimana mestinya. Apa mungkin ini penyebab susahnya disahkan RUU perampasan aset? Kita kurang tahu lah pokoknya. Kedua, ada hubungan spesial antara KPK dengan PDIP. KPK sudah berada di bawah kendali partai PDIP, sehingga tidak mampu mengusut tuntas mega korupsi EKTP yang melibatkan para pentolan PDIP. Coba Anda lihat, Harun Masiku itu sudah 3 tahun. 3 tahun lebih. Ya? Iya, 3 tahun lebih. Si Nazarudin itu bendahara partai berkuasa waktu itu. Anggota DPR. Lari ke Singapura, kemudian ke Malaysia, kemudian Cina, terus terakhir di Kolombia. Tapi presiden waktu itu punya komit.
untuk membantu pemberantasan korupsi. Maka dia perintahkan Polri untuk bersama-sama KPK mengejar sampai di Kolombia, ditangkap 4 bulan. Dia partai berkuasa waktu itu. Hari ini Harun Masiku tidak kita kenal dia siapa, di partai juga tidak. Tapi karena melibatkan elit-elit politik, maka kemudian sampai hari ini belum ditangkap. Nah, disinilah kita paham mengapa beliau sangat sulit ditangkap. Kalau saya berpendapat Megawati itu sudah has been toh. Dan kalau dia pintar, dia sekarang mundur, masih terhormat. Secara khusus Megawati ini pendendam dikenal toh. Jadi karena itu untuk memperbaiki hubungan itu paling sulit. Ini sombong nih sudah nih PDIP ini. Jangan dia kira dia pula yang harus menentukan semua. Dia itu sombong karena dia kira dia betul-betul dia hebat. Padahal dia dalam pikiran benak kita bilang alamak, yang ini pula yang hebat. Kan dari permulaan mau juga anaknya, puan. Tahu-tahu puan itu 1% terus. Itu paling besar salah mereka juga antara lain karena pasangannya Pak Mahfud. Kartu mati. Mereka tidak mengadakan koreksi. Malah mereka merasa akan menang juga. Bodoh toh. Jokowi itu lu harus jadikan teman. Lu jadikan dia lawan, modal sendiri lu kan. Sistem mereka masih paternalistik. Sama seperti abad menengah. KPK semakin bertaring di era Bapak Prabowo Macan Asia. Anak-anak jenderal yang belum follow aku ini guys, di follow dulu ya. Mantap, agar berita tentang Pak Prabowo tidak tertinggal. Guys, hari ini Pak Prabowo Ya, pokoknya selamatlah untuk Dewas KPK yang baru dilantik kemarin. Masya Allah. melantik Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Harapan saya, semoga KPK di era Pak Prabowo bersama dewan-dewan pengawasnya semakin bertaring agar Indonesia terbebas dari korupsi. Amin. Indonesia bersih dari tikus-tikus korupsi. Amin. Penguatan KPK menjadi prioritas Bapak Jenderal kita, Bapak Prabowo Subianto. Setuju nggak guys? Yang setuju, komen ya kawan. Tinggalkan jejak. Jangan lupa like, follow, dan share. Pum pum pum, meledak bos. Kecurangan PDIP semakin terbongkar dari curhatan seorang ASN yang mengaku dipaksa untuk memenangkan Ganjar Mahfud MD. Bagi mereka yang tidak patuh, ada sanksi berat mulai dari dikucilkan hingga jauh dipindah tugaskan. Jauh maksimal diarahkan untuk memenangkan PDIP dan memilih Ganjar. Nah, ini pokoknya untuk yang kemarin teriak-teriak parcok, tolong lihat ini lah. Tak dengar ya, pokok konco-konco ini apa sih dipungut biaya sumbangan kanggo menangke calon PDIP. Itu sih teko pimpinan satuan kerja maksudnya biasanya saya instruksi non endorse gitu biasanya ya bupati karena ini kan sing kuasa saling Boyolali. Biasanya sih SPT data itu kalau pegawai Bandesri dijata mana sing sejarah no nanti sing ora iso biasanya ya sing bakang lah mas. Saya ini orang yang sangat kagum sama Bu Risma. Ada yang kagum sama Bu Risma nggak? Ya. Ketika jadi wali kota 2 periode. Oh, bukan. Tahu nggak kalian proses jadinya Bu Risma? Jadi ada wali kota dari PDIP namanya Bambang Deha. Dia sudah 2 periode jadi wali kota. Dia masih tetap ingin di balai kota. Dia calon jadi wakil wali kota. Kepala badan pertamanannya namanya Bu Risma, diusung jadi calon wali kota, dia jadi wakilnya. Dengan maksud Bu Risma bonekanya? Dengan maksud mungkin kayak gitu. Jorok nggak? Tapi dari proses jorok ini kita ketemu Bu Risma nggak? Boleh juga ada logiknya. Gue baru denger nih. Betul. Ini baru nih. Enggak, kalau sama saya ada alasan terus ini. Enggak, tapi ini fakta. Kalian boleh searching. Bu Risma maju sebagai wali kota. Calon wakil wali kotanya adalah wali kota 2 periode sebelumnya.
namanya Pak Bambang Deha. Orang bilang semua ini proses jorok banget. Kenapa? Ya ini kan dia masih pengen berkuasa nih, menjadikan Bu Risma sebagai tameng aja. Tapi gara-gara proses ini kemudian menang, kita ketemu orang yang namanya Bu Risma. Bu Risma. Jadi nggak selalu seperti itu. Jadi nggak selalu, kadang-kadang kita punya pegangan-pegangan moral yang walaupun berkali-kali fakta menunjukkan sebaliknya, pegangan-pegangan moral itu masih kita pakai. Banteng menang, Jakarta berenang. Jakarta menyala. Hahaha. ASEAN jeblos ke sumur resapan. Sumur resapan dari ujung sampai ujung hancur semua. Ini anak abah, khusus anak abah harus lihat ini. Jeblosnya nggak kira-kira. Banyak ngangkat. Sumur resapan yang bermanfaat bagi yang berkendara di Jalan Batu Ceper. Setuju PDIP, pecat saja Pak Jokowi, Mas Gibran, dan Pak Bobi. Tapi ya agak kocak ini PDIP ini. Kenapa baru mencat sekarang? Pak. Ibarat kata nih, Pak Jokowi, Mas Gibran, dan Pak Bobi nih udah lama ini nggak kerja di PDIP. Kerja di tempat lain, di perusahaan lain. Dan lebih top, lebih jos. Malah sekarang baru dipecat, Pak. Harusnya dulu, Pak, pas Pak Jokowi, Mas Gibran, Pak Bobi masih menjabat di bawah PDIP itu keren, gagah. Kalau sekarang ya kayaknya kurang sih, Pak. Mas Gibran, Pak Bobi udah santai-santai lah. Emang saya masih di PDIP. Ya gitu sih, Pak. Mecatnya telat, Pak. Apa gara-gara Mas Gibran, Mas Bobi menang baru dipecat sekarang? Kalau PDIP yang menang mungkin lihat nih, tanpa kalian saya bisa menang, tapi ya kalah sih, Pak. Semangat PDIP, semoga Anda makin jaya. Fakta sejarah nggak ada pembohong di dunia ini bisa bertahan. Pendusta itu bisa hebat, nggak ada. Ya. Tidak ada manusia yang mencemooh, memfitnah, mengecam, dan tidak berdasarkan bukti itu bisa bertahan lama. Kehancuran seorang Hasto, masa depannya, kita sebentar lagi akan lihat. Soon or later, it's a matter of time. Tinggal tunggu waktu lagi, sedikit lagi, nggak terlalu lama. Hasto tumbang, PDIP akan dibawa dia hancur lebur. Jadi partai yang kocar-kacir ditinggal oleh elitnya yang pinter-pinter. Ya kalau yang bodoh masih bertahan pasti. Kenapa? Nah, bagaimana mungkin bernarasi negatif, ya, mencemooh sana, mencemooh sini, ya, tidak ada bukti, dan kemudian dia berpikir bisa bertahan lama. Dari mana? Dari mana? Anda lihat sejarah di dunia, mau di Indonesia di mana saja, tidak ada. Anda lihat ratusan tahun sampai hari ini tidak ada orang yang pembohong itu bisa bertahan. Ya, kita tunggu waktunya. Tunggu waktunya. Dah, pokoknya sampai sini kita paham kenapa beliau baru dipecat sekarang, kenapa tidak di saat beliau memegang kekuasaan tertinggi di Republik ini. Jadi ya memang politik itu ya perlu strategi. Walaupun strategi itu nampak betul, terlihat betul, terlihat jelas pokoknya. Dan yang lebih lucu lagi, yang lebih parah lagi, di saat pemecatan beliau, saya lihat itu ada background
di belakang mereka itu ada seekor banteng yang tertusuk panah dan berdarah-darah. Itu menunjukkan bahwa ya kita paham betul lah siapa yang flying pichitim. Jadi ya permainan mereka kita paham. Mulai dari Pak Sekjen yang menangis, para kiai pun menangis. Seolah-olah mereka terzolimi, padahal kita tidak lupa di saat mereka sedang berkuasa. Jadi saya bangga dengan Pak Jokowi, Mas Gibran, dan Pak Bobi keluar dari Partai Banteng. Ini kira-kira seperti proses hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Di saat Mekah dikuasai oleh orang-orang jahiliyah. Jadi Rasul pindah ke Madinah, ke tempat yang lebih baik. Lalu kemarin pemerintahan Pak Presiden Joko Widodo selama 10 tahun kemana aja? Kenapa baru sekarang kira-kira kan? Kenapa baru sekarang atau kenapa baru ini atau itu bla 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 pokoknya. Coba bayangkan deh kalian di posisinya Pak Presiden Joko Widodo yang diusung oleh partai tersebut. Apakah mungkin kira-kira kan? Ada saatnya kita diam, terlihat seperti orang yang pelangak-pelongok, yang tidak tahu apa-apa, padahal kita tahu semua keburukan-keburukan yang mereka lakukan. Jadi untuk siapapun itu, ingat, ini eranya Pak Prabowo dan Mas Gibran, bos. Hati-hatilah pokoknya untuk para tikus-tikus atau koruptor-koruptor yang bersembunyi yang selama ini bisa tidur nyenyak di tengah penderitaan masyarakat Indonesia. Nah, saya akhiri. Tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau kita terpecah belah, jangan mau diadu domba. Salam waras, salam cerdas, NKRI harga mati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.